Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada hari ini KKN hari kedua saya pada siklus kedua dengan fokus kegiatan bagaimana pembelajaran daring di sekolah. Nah, sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber saya untuk wawancara serta sudah melaksanakan kegiatan partisipasi pembelajaran. Sekarang saya sudah bersama dengan siapa, Bu? Dengan Ibu Mulkah, salah satu guru sekolah menengah kejuruan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada beliau. Pertanyaan yang pertama, selama pembelajaran daring, apa kesulitan yang Ibu rasakan? Sebetulnya banyak sekali ya selama pembelajaran daring itu yang dirasakan baik dari guru maupun dari siswa, karena banyak kendala. Yang pertama mungkin dari handphone, yang kedua dari kuota, yang ketiga mungkin dari keadaan orang tuanya seperti apa dan bagaimana, sulit untuk disiasati jadinya. Mungkin segi ekonomi juga mempengaruhi ya Bu ya, itu yang paling utama. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ibu mengatasi kendala tersebut, gimana Bu? Kalau misalkan khusus pelajaran saya nih, kalau misalkan saya udah share kebetulan dari sekolah kita itu tiap pembelajarannya melalui Google Classroom, dan itu pun boleh juga melalui Google Zoom Meeting, tapi dikembalikan lagi ke guru masing-masing yang umumnya itu menggunakan Google Classroom. Nah, misal salah satu siswa itu tidak mempunyai atau memiliki handphone, nah boleh nih lihat ke temennya yang dekat dengan rumahnya untuk melihat tugasnya, apa aja tugas yang diberikan oleh guru untuk tugas minggu ini gitu. Berarti bisa satu berdua atau bertiga pun ya Bu? Iya, boleh mengikuti ya. Sesuai dengan zonasi mungkin. Iya. Pertanyaan ketiganya, sistem pembelajaran di sekolah Ibu seperti apa? Apakah blended, apakah full daring atau luring atau seperti apa Bu? Oke, kalau misalkan untuk tahun ini, untuk semester ini di sekolah kita ini menggunakan blended, jadi ada tatap mukanya tapi terbatas, tidak semua siswa ke sekolah, jadi per sesi gitu. Kalau misalkan kelas 10 ke sekolah, nah dibagi paginya sekian orang, siangnya sekian orang, seperti itu. Nah, kalau sekarang kan mungkin sedang PPKM ya Bu ya. Nah, kalau untuk pembelajaran tatap muka terbatasnya itu mungkin untuk mapel apa saja, mungkin ada mapel A atau B atau C gitu Bu? Kebetulan di sekolah kita itu kan SMK ya, kejuruan. Nah, untuk tatap mukanya itu dikhususkan untuk yang produktif, yang memungkinkan untuk tatap muka seperti olahraga. Kalau misalkan mau tatap muka, memungkinkan untuk tatap muka boleh, tapi diusahakan atau diutamakan di sekolah kita untuk produktif dulu gitu, agar siswa tuh memiliki keahlian yang sesuai dengan kejuruannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini hari ketiga siklus kedua, yaitu saya wawancara narasumber kedua untuk fokus pembelajaran atau fokus KKN di siklus kedua. Sekarang saya sudah bersama salah satu guru di SMP dengan siapa? Ibu Fatimah. Sebelumnya mohon maaf pada waktunya saya ganggu. Beliau sudah melaksanakan pembelajaran daring. Nah, ada beberapa pertanyaan. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, selama pembelajaran daring apa kesulitan yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan pertama, anak-anak yang tidak punya HP, ya. Kemudian jaringan, kemudian ada yang terhambat juga dengan kuota, mungkin itu terus bagaimana cara Ibu mengatasi kendala atau kesulitan tersebut? Bagi yang tidak mempunyai HP, mungkin saya solusinya anak tersebut tetap mengikuti dengan protokol kesehatan, ya, dia datang ke sekolah mengikuti saya daring bersama teman siswa yang lain, sementara dia berada di tempat. Kalau sistem pembelajaran di sekolah itu sekarang seperti apa? Sistem pembelajarannya itu
dia ada blendednya berarti Iya, ya. iya ada blended. Oke, kalau untuk platform yang digunakan, platform apa yang digunakan? Pakai Zoom Meeting, ada juga WA karena takutnya anak-anak kurang jelas, jadi menggunakan WA juga, menggunakan apa tadi Zoom Meeting, kemudian ada LKS juga digunakan. Jadi ada platform group sama Zoom meeting. Berarti kalau selama saya observasi mungkin tingkat SMP baru saya mendengar yang menggunakan platform Zoom meeting. Sebelumnya biasanya itu di Google Classroom. Nah selanjutnya kendala siswa yang dialami saat pembelajaran daring mungkin seperti apa secara singkat? Karena kan kebetulan saya mengajar di PJOK, Ya. jadi kalau ketika mereka daring gitu ya, karena menggunakan HP, kadang saya mencontohkan suatu gerakan anak-anak agar kesulitan untuk memahami ya. Jadi Bu katanya ini nggak jelas, terus apa karena jaringannya apa kurang bagus, mereka melek, jadi harus bolak-balik gitu masih. Nah, mungkin ya itu kesulitannya untuk Jadi kalau PJOK. untuk mapel PJOK mungkin lebih mudah dipahami secara langsung. Iya. Kalau untuk virtual mungkin mereka susah untuk memahami. Nah, kalau untuk dampak positif dan negatif pembelajaran daring seperti apa? Mungkin untuk dampak positifnya anak-anak dituntut untuk kreatif ya, inovatif. Jadi anak-anak misal kalau untuk PJOK saya suruh fotokan, videokan apa spesifikasi gerakan misalnya bola besar dan bola voli. Mereka terus meningkatkan kreativitasnya dengan menggunakan foto, tapi menggunakan aplikasi, jadi ada foto ada tulisan gitu ya, terus ada video ada tulisan gitu, seperti itu. Jadi mereka juga dituntut untuk aktif menggunakan media elektronik sebagai pembelajaran petugasan. Iya. Tapi untuk yang negatif ya tadi belum ya. Yang negatifnya mungkin ada sebagian anak gitu ya memanfaatkan memegang HP-nya itu bukan untuk pembelajaran tapi nge-game gitu. Ya. Itu mungkin untuk dampak negatifnya. Mungkin kalau untuk dampak negatif tersebut sudah hampir 60% mungkin ya. Kenapa? Karena anak-anak selama pembelajaran daring itu banyak anak-anak yang baru dibelikan handphone, mungkin tidak sepenuhnya digunakan untuk pembelajaran, malahan 70%-nya untuk game gitu, pembelajaran 30%. Itu biasanya. Nah, selanjutnya bagaimana cara ibu mendorong agar siswa terus semangat dalam belajar? Mungkin saya mengasih berupa reward gitu ya. Kalau misalnya anak-anak yang aktif mengerjakan tugasnya, saya misal kasih nilai di atas 80 ya rewardnya. Kemudian misal untuk kreativitasnya dalam mengumpulkan tugas, itu saya kasih nilai plus juga. Itu mungkin untuk memotivasi anak-anak. Dari reward juga. Iya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, apa solusi untuk siswa yang tidak mempunyai handphone? Untuk siswa yang tidak mempunyai handphone tadi ya sempat disinggung, anak-anak ketika daring, anak yang tidak mempunyai HP itu datang ke sekolah mengikuti pembelajaran di sekolah, atau bisa juga itu ada LKS-nya, dikasih LKS-nya kalau yang tidak mempunyai HP. Jadi ada mereka mengikuti pembelajaran secara langsung dengan protokol kesehatan, ataupun juga dengan LKS gitu. Nah, terakhir mungkin untuk adik-adik yang menonton video ini, apa semangat dan harapan untuk pembelajaran kedepannya untuk dunia pendidikan kita seperti apa, Bu? Mungkin anak-anak di luar sana ya, karena kita masih berada di pandemi, kalian harus tetap semangat belajar di rumah ya. Untuk ibu-ibu bapak-bapaknya di rumah harus tetap membimbing ya, jadi tidak sepenuhnya memberikan kepercayaan ke anak gitu ya, karena tadi sudah dibahas, anak-anak itu ada yang ngebandel juga gitu ya.
disangkanya mengerjakan tugas tetapi malah ngegame, atau hati-hati juga tuh anak-anak takutnya malah mencari situs yang kurang baik gitu ya. Anak-anak ayo tetap semangat belajar, jangan patah semangat, terus berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kemudian untuk para ya harapannya semoga PTM terbatas bisa segera dilaksanakan ya, karena sudah sangat banyak orang tua yang mengeluhkan dengan pembelajaran seperti ini gitu ya. Bukan orang tua saja, mungkin guru-gurunya juga ya sama gitu ya, ada kendalanya ketika daring. Pembelajaran tidak 100% bisa tersampaikan dengan baik ya, anak-anaknya juga agak sulit untuk menyerapnya. Mungkin ya harapannya itu semoga PTM terbatas bisa segera dilaksanakan. Baik, nah itu mungkin teman-teman semua hasil dari wawancara narasumber kedua saya di hari ketiga. Mungkin harapannya itu pembelajaran PTM terbatas segera dibuka agar pembelajaran anak-anak pun secara maksimal dapat terlaksanakan, materi dapat dipahami, terkhususnya untuk mata pelajaran penjas orkes, karena mungkin yang seharusnya adalah pembelajaran secara langsung praktek mungkin akan susah kalau misalkan anak-anak hanya memahami dengan materi ataupun video sekalipun gitu. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatan wawancara hari ini. Mohon maaf saya ganggu waktunya. Mudah-mudahan wawancara ini bisa menjadi media pendengar untuk kita semua, untuk orang tua dan juga pimpinan kita di atas ataupun dunia pendidikan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.